Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah a'immatil Islam wal muslimin, khususan ila ruh al-Imam al-Mujaddid Hujjat al-Islam al-Muslimin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, thumma ila arwah dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, khususan ila ruh Sayyidina al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد الزقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده، خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب حسن، وإلى روح الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري، ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدروس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، ثم إلى روح سيدي الوالد محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف، ثم إلى روح العم جعفر بن عبد الله بن حسين السقاف، أصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق وفتوح المبين، يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن، من جميع الأمراض، من جميع الذنوب، من جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها، على هذه النية وكل نية صالحة، إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Kita sampai di bab taubat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas rukun-rukun atau syarat-syarat taubat. Kemudian kita juga membahas muqaddimah taubat. Ada 3 muqaddimah taubat yang dianjurkan Imam Ghazali untuk dilaksanakan agar kita bisa mudah mencapai rukun-rukun taubat itu. Diantaranya adalah penyesalan. Nah, kemudian kita lanjutkan masih mengenai taubat. Wa ammal khuruju 'anidz dzunubi wat takhallusu minha. Sedangkan berkenaan dengan membebaskan diri dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Dosa-dosa itu bisa diampuni dengan taubat. Nah, sekarang setelah kita memenuhi rukun-rukun itu, berkenaan dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia itu, ada beberapa tata cara lagi yang harus diketahui bagaimana menyudahi dosa-dosa tersebut. Nah, Imam Ghazali mengatakan, fa'alam anna dzunuba fil jumlati thalathatu aqsam. Ketahuilah sesungguhnya dosa itu terbagi jadi 3 kelompok, tergolong menjadi 3 kelompok. Nah, atau 3 jenis. Nah, jenis-jenis dosa ini mempengaruhi bagaimana cara seseorang membebaskan diri dari perbuatan dosa. Kalau ampunannya seorang yang bertaubat itu pasti
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti tidak pernah berbuat dosa. Tapi tata cara membebaskan diri dari taubat itu tergantung dari dosa yang dia perbuat. Nah, terbagi menjadi 3 kelompok. Ahaduha, kelompok yang pertama atau jenis dosa yang pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaik. Ya, kelompok yang pertama yaitu perbuatan dosa yang tercetus pada diri seorang hamba karena dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirimu, kata Imam Ghazali, yaitu ke dalam diri hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi umat manusia beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika kewajiban itu dilalaikan, ditinggalkan tanpa udzur, maka pada saat itu manusia tadi terkena dosa karena meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan. Makanya makna fardu itu di dalam fikih, mengerjakannya mendapat pahala, meninggalkannya haram. Kebalikan dari sesuatu yang diharamkan, yaitu mengerjakannya mendapat dosa dan meninggalkannya mendapat pahala. Nah, contohnya hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirimu, contohnya min salatin, salat fardu. Ada salat 5 waktu, ada salat Jumat, atau ada salat-salat yang kita bernazar melakukannya. Kalau kita bernazar melakukannya, maka hukumnya menjadi wajib. Dan kalau wajib berarti ketika ditinggalkan hukumnya berdosa. Au saumin, atau puasa. Puasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa kafarah dan lain-lainnya. Au zakatin, atau zakat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang meninggalkan zakat, maka dia terkena dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu dia wajib bertaubat. Au kafaratin, atau kafarah, ketika seseorang melakukan sesuatu pelanggaran, maka dia atau melakukan suatu perbuatan yang menjadikan dia terkena denda atau kafarah dalam syariat, maka dia wajib memenuhi kafarah tadi. Jika tidak, maka dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak memenuhinya tanpa uzur syar'i. Au ghairiha, atau hal-hal yang semacam itu yang diwajibkan pada diri hamba tadi, yang diwajibkan pada diri seorang hamba tapi dia melalaikannya tanpa uzur, maka dia terkena dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia wajib bertaubat. Tapi bagaimana cara bertaubatnya? Fataqdi ma amkanaka minha, maka kamu wajib mengqadha perbuatan wajib yang kau tinggalkan itu, yang memungkinkan bagi kamu untuk mengqadhanya. Orang meninggalkan sholat umpamanya, meninggalkan sholat, berapa kali dia meninggalkan sholat itu harus dihitung. Kalau dia tahu berapa kali dia meninggalkan sholat, maka dia wajib bertaubat. Taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia mengqadha sholatnya, karena sholat yang ditinggal itu seperti hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dibayar. Begitu pula puasa. Kalau kita pernah meninggalkan puasa yang difardukan oleh Allah, puasa Ramadan, atau punya hutang puasa belum dibayar, ya wajib dia mengqadhanya setelah dia bertaubat. Orang yang punya hutang puasa dari Ramadan, ketemu Ramadan,
hutang puasa yang terjadi belum dibayar, maka dia terkena dosa sampai melalaikan hutang puasa sampai ketemu Ramadan lagi. Kalau hutang puasanya sedikit mungkin ya, kalau hutang puasanya ada yang sampai puluhan atau ratusan, itu mungkin masih makdzur, dia tidak mampu dia membayar. Tapi kalau yang hutang puasanya cuma seminggu, khususnya kaum wanita ini ya, hutang puasa seminggu ketemu Ramadan lagi belum dibayar juga, maka pertama yang harus dia lakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu perbuatan dosa. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi belum dibayar hutang puasanya. Yang kedua, baru dia nanti mengqadha'nya selesai Ramadan itu. Kalau ada orang wafat punya hutang puasa, diqadha' puasanya. Sampai seseorang datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ibuku wafat tapi dia masih memiliki hutang puasa, apakah harus dibayar? Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dia hutang kepada manusia, kepada makhluk, harus dibayar atau tidak? Harus. Nah, bagaimana kalau dia hutangnya bukan cuma kepada makhluk, tapi dia hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus diqadha'. Kalau dia tidak tahu bagaimana lama saya meninggalkan puasa, saya tidak puasa ini sudah lama, dari mulai umur umpamanya 20 saya tidak puasa, sekarang umur saya sudah 40, ya dihitung hutang puasanya. Berarti kalau umur 20 dia mulai puasa umpamanya umur 20, berarti 20 sebelumnya dia tidak pernah puasa sama sekali. Berarti yang sebelum umur 20 itu dihitung mulai wajibnya, mungkin mulai dia balik. Kalau dia tidak tahu, saya tidak tahu kapan saya mulai balik, taruh 15, umur 15. Berarti 15 tahun sampai 20, 15 tahun dia sudah terkena kewajiban puasa. Berarti sampai umur 20 berarti ada 5 tahun, berarti ada 5 bulan. 5 bulan itu dia bisa membayarnya dicicil perlahan-lahan sampai terlunasi hutang puasanya. Nah, ini tata cara yang diajarkan Imam Ghazali ketika seseorang melakukan kesalahan atau dosa, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dirinya, maka dia wajib bertaubat disertai mengganti apa yang kewajiban yang dia tinggalkan tadi, termasuk sholat, termasuk puasa. Begitu juga orang yang murtad dari Islam, ketika dia masuk kembali lagi ke Islam, dia punya kewajiban untuk mengganti hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, sebab dia sudah pernah mengenal Islam, kemudian dia murtad. Nah, ini hukumnya secara fikih seperti ini juga. Tapi kalau kita berdakwah mungkin kadang-kadang tidak bisa seleterlek ini. Orang yang baru mau masuk Islam lagi, kemudian kita tidak bisa datang ke dia, oh kamu masuk Islam lagi, tapi kamu harus mengqadha setelah murtad dia masuk Islam, ya kamu harus mengqadha sholatmu yang selama 20 tahun karena kamu murtad 20 tahun, puasamu 20 tahun berarti 20 bulan, zakatmu berarti ada 20 kali zakat harus kamu qadha. Oh, dia tidak jadi masuk Islam akhirnya. Tidak jadi masuk Islam karena imannya yang masih lemah, kemudian kita sodori dengan qadha kewajiban yang diharuskan pada saat dia bertaubat. Tapi perlahan-lahan, setiap orang itu harus perlahan-lahan. Nah, ini bagi orang yang mau menyempurnakan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja kata Imam Ghazali, ma'amkanak, yang mungkin kamu qadha, yang tidak mungkin ya sudah. Kalau sudah betul-betul dia tidak tahu jumlahnya berapa, ya sebisanya dia mengqadha. Nah, tapi usaha untuk mengganti itu ada, karena itu hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zakat dan kafarah. Mungkin di masa-masa dulu ada kafarah yang belum dia lunasi, maka segera dilunasi. Itu sebagai bentuk kesungguhan dia
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang pertama. Maksudnya cara menyudahi, melunasi perbuatan dosa yang kelompok pertama tadi, yaitu meninggalkan kewajiban. Watsani, yang kedua adalah dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa yang terjadi antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa yang kau lakukan, yaitu engkau merampas hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menerjang hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW, yaitu menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kasyurbil khamri, na'udzubillah min dzalik, seperti meminum arak, itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu, jauhi arak itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Atau begitu juga hal-hal yang memabukkan yang lainnya, seperti sekarang meminum obat-obatan narkotik dan lain-lainnya, itu juga termasuk yang memabukkan dan diharamkan. Wadarbil mazamir, atau menggunakan mizmar, alat musik mizmar. Alat musik ini hukumnya berbeda di antara ulama. Sebagian ulama pada umumnya alat musik itu hukumnya halal. Alat musik hanya saja digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk hal-hal yang melalaikan menjadi haram. Kalau digunakan untuk hal-hal yang mubah, atau zaman sekarang juga orang bisa berdakwah menggunakan alat musik itu, maka hukumnya bisa menjadi halal, dan itu masih ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian alat musik yang dipetik itu ijtihad 4 imam madhab, alat musik yang dipetik hukumnya haram. Ijtihad 4 imam madhab, walaupun ada yang pendapat-pendapat terbaru mengatakan itu halal jika digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian alat musik itu tidak pernah zat alat itu diharamkan oleh Rasulullah SAW kecuali mizmar ini. Alat musik mizmar ini alat musik seperti seruling yang dipakai orang-orang Badui. Tidak ada di Indonesia, tidak ada itu alat itu ya. Alat musik yang dipakai orang-orang Badui pedalaman itu yang punya ada 2 lubangnya. Kalau ditiup keluar suaranya, disedot juga keluar suaranya. Ini alat musik mizmar. Nah, alat musik mizmar ini yang zatnya alat musik itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, menggunakan mizmar ini termasuk hal-hal yang diharamkan. Ini berarti orang itu melakukan perbuatan dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aklir riba, termasuk memakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari riba. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan, dan keharaman itu terjadi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai disebut di dalam Al-Quran, orang yang memakan harta riba itu berarti dia memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa nahwi dzalik, atau hal-hal yang semacam itu, yang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa ini terjadi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fatandam ala dzalik, maka cara menyudahi dosa tersebut hanya perlu melakukan rukun-rukun taubat itu, yaitu menyesal atas perbuatan dosa tadi, wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan, dia menyesal melakukan perbuatan dosa tadi dan menetapkan di dalam hatinya untuk kembali melakukan perbuatan dosa yang semacam yang pernah dia semacam yang dia lakukan, perbuatan dosa yang seperti pernah dia lakukan
selama-lamanya, menyesal dan mengukuhkan di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama-lamanya. Ini kalau dosa yang dilakukan seperti kelompok yang kedua. Kemudian watsalits. Tadi yang pertama meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, yaitu dengan cara bertaubat, kemudian mengqadha. Yang kedua, menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara dia dengan Allah. Yang diharamkan untuk dirinya, tidak ada kaitan dengan yang lain, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya dia bertaubat, menyesali perbuatan dosa itu dan berjanji tidak mengulanginya seumur hidup. Nah, yang ketiga sekarang, dzunub bainaka wa bainal ibad. Dosa yang terjadi antara dirimu dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekarang dosa yang berkaitan dengan makhluk. Dosa itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita terjang, tapi perbuatan dosa ini ada kaitannya bukan cuma antara dirimu dengan Allah, tapi terkait juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, dosa ini kalau sudah ada kaitannya dengan makhluk Allah, dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ashkal wa as'ab. Ini dosa yang paling rumit dan paling sulit kamu menyudahi dosa tadi. Menghilangkan dosa tadi paling sulit, kata Imam Ghazali. Jadi memang kita harus berhati-hati ini. Kalau sudah dosa berkaitan dengan makhluk, itu tidak se-fleksibel, tidak menjadi fleksibel lagi taubat kita. Karena ada kaitannya dengan makhluk. Apa sebabnya? Sebab kalau dosa kita ini hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal diganti, kita taubat, Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Walaupun kita tidak boleh meremehkannya. Atau kita menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tinggal menyesal, kemudian berjanji, betul-betul berjanji di dalam hati tidak mau mengulangi itu, maka Allah pasti akan menghapus perbuatan dosa kita itu yang pernah kita lakukan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling rumit, kalau dosa yang kita perbuat ini berkaitan dengan makhluk. Allah pasti mengampuni, menghapus itu. Tapi makhluk belum tentu dia memaafkan. Nah, kalau makhluk ini belum tentu memaafkan, berarti walaupun tobat kamu diterima oleh Allah, tapi masih terkait stempel perbuatan dosa tadi, kewajiban kamu itu atau tanggung jawab kamu dalam perbuatan dosa itu masih akan kau terus pikul sebelum engkau selesai urusannya dengan makhluk tadi. Kalau antara kamu dengan Allah meninggalkan kewajiban, maka tanggung jawab itu kamu pikul sampai kamu mengqadhanya. Ketika kamu mengqadha, selesai. Allah mengampuni semua itu. Tapi kalau antara kamu dengan makhluk, nah ini lebih susah lagi. Makhluk ini, tidak semua makhluk itu mudah memaafkan. Memaafkan itu paling sulit. Memaafkan itu lebih sulit daripada meminta maaf. Minta maaf itu gampang. Kita punya salah, minta maaf kepada Allah SWT. Gampang minta maaf. Kita punya salah kepada makhluk, datang minta maaf. Gampang. Tapi memaafkan itu susah. Makanya di dalam Al-Quran itu perintah meminta maaf itu tidak ada. Karena meminta maaf itu gampang. Yang di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam Al-Quran adalah perintah memaafkan. Karena memaafkan itu adalah sulit. Sulit sekali memaafkan itu. Nah, makanya orang yang berakal, dia akan berhati-hati saat berhubungan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika terjadi konflik antara dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, itu
kalau ada salah satu hak yang dirampas, maka dosanya, kalau dia memohon ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perbuatan dosa itu dampaknya masih akan dia pikul sampai dia mendapat maaf dari makhluk tadi. Nah, di sini disebutkan wa hadza ashkal wa as'ab. Kalau dosa ini yang ketiga ini antara dia dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah dosa yang paling kompleks, paling rumit dan paling susah, kata Imam Ghazali. Wahia aksamun, dan dosa ini pun terbagi menjadi beberapa hal. Qad takunu, kadang-kadang terjadi dosa yang diperbuat antara kamu dengan makhluk ini, kadang-kadang terjadi berkaitan dengan filmal, dengan harta. Dosa yang terjadi antara kamu dengan makhluk berkaitan dengan hartanya. Wa fin nafas, berkaitan dengan jiwa. Contohnya melukai atau membunuh. Kemudian wa fil irdi, berkaitan dengan kehormatan seseorang. Wa fil hurmati, berkaitan dengan hurmah itu semacam kemuliaan, janji-janji yang kau perbuat, kau langgar janjinya antara dirimu dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fid din, dan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan harta, dengan jiwa, dengan kehormatan, dengan perjanjian yang diperbuat, kemudian dengan agama. 5 hal ini dosa yang terjadi antara makhluk dengan makhluk itu terkait dengan 5 hal ini. Harta, jiwa, kehormatan, janji, dan berkaitan dengan agama. Bagaimana ini bentuknya? Ini dijelaskan satu persatu oleh Imam Ghazali. Famakana fil mal, kalau dosa yang terjadi antara kamu dengan makhluk berkenaan dengan harta, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang kau pikul? Harus kau selesaikan, tidak cukup kamu bertobat, menyesal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selesai. Tidak, karena ini berkaitan dengan harta makhluk Allah. Kamu mencurinya, atau hutang tidak dibayar-bayar, atau hal-hal yang semacam itu, maka ada kewajiban lain. Apa yang harus dilakukan? Fayajibu antaruddahu alaihi in amkanaka. Di samping kau bertobat, menyesal, berjanji tidak mau mengulangi perbuatan dosamu, tapi kau punya kewajiban mengembalikan harta yang pernah kau rampas dari makhluk tadi, atau hutang yang belum kau bayar-bayar bertahun-tahun, wajib dulu kamu kembalikan hal itu. Atau kau curi sebagian harta makhluk, kamu punya kewajiban mengembalikan harta yang kau curi tadi, antaruddahu alaihi, kepada makhluk yang kau rampas haknya, in amkanaka, jika itu memungkinkan. Fa in ajasta an dzalika, tapi kalau kamu tidak mungkin mengembalikannya, alasannya li adamin, kamu tidak punya apa-apa untuk membayar lagi. Au fakrin, saya ini orang fakir, bagaimana saya mau membayar? Apa yang harus saya lakukan kalau saya tidak bisa mengembalikan harta tadi? Fatastahillu minhu, maka kamu harus datang ke orang tersebut, memohon agar dihalalkan. Sudah, tolong halalkan harta yang pernah saya ambil dari kamu. Ikhlaskan harta itu, maafkan kesalahan saya. Memohon kepada orang tadi untuk mengikhlaskan harta tadi. Fa in ajazta an dzalika, tapi kalau kamu meminta kehalalannya juga tidak mampu, jadi bayar tidak bisa, minta diikhlaskan juga tidak bisa. Alasannya li ghaibatir rajuli, karena orang yang dulu hartanya pernah kamu rampas itu sekarang sudah tidak ada.
Au mautihi, karena orang itu sudah mati umpamanya. Atau boleh jadi memang orangnya tidak mau, kalau orangnya tidak mau menghalalkan itu lain lagi. Ini dengan alasan kamu tidak bisa meminta kehalalannya karena orang itu tidak ada lagi sekarang. Karena orang itu tidak di tempat, kamu tidak tahu keberadaannya sekarang di mana, atau orang itu sudah mati. Bagaimana caranya? Tapi kamu wa amkanat tasadduq anhu. Kalau sudah orangnya tidak ada dan kamu punya kemampuan untuk bersedekah, maka bersedekahlah atas nama orang tersebut. Jadi saya dulu pernah punya hutang umpamanya 10 juta dengan si fulan. Tapi mau saya bayar, orang itu sekarang sudah tidak ada. Ahli warisnya juga tidak ada. Mau saya bayar sudah tidak ada orangnya. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Bersedekah 10 juta itu kamu sedekahkan atas nama orang yang kau rampas hartanya. At-tasadduq anhu in amkan faf'al, kata Imam Ghazali. Kalau memungkinkan kamu bersedekah atas nama orang tersebut sejumlah hutang yang atau harta yang kau rampas dari orang itu, maka lakukanlah. Kalau kamu mungkin bersedekah. Wa in lam yakun, kalau kamu tidak mampu bersedekah, kalau kamu tidak mampu lagi bersedekah atas namanya, mau mengembalikan uang, tidak mampu karena tidak punya uang untuk dikembalikan, maka kamu minta kehalalannya. Minta kehalalannya, orangnya sudah tidak ada, maka kamu bersedekah atas nama orang itu. Mau bersedekah tidak punya uang, tidak punya uang, atau minta kehalalannya, orang itu juga tidak mau menghalalkan. Saya mau bayar juga tidak bisa karena saya ini tidak punya uang. Apa yang harus saya lakukan? Fa'alaika bikatsiri hasanatika. Ya sudah, satu-satunya cara, karena kamu tidak bisa melunasi uang yang pernah kau ambil dari makhluk itu, karena kamu tidak bisa melunasinya, ya sudah, ini satu-satunya cara, kata Imam Ghazali, fa'alaika bikatsiri hasanatik, kamu memperbanyak perbuatan baik. Banyak-banyak perbuatan baik. Alasannya apa? Supaya nanti kalau di akhirat, di hari kiamat, orang itu nuntut kamu, pasti dia akan menuntut di hari kiamat untuk mengembalikan harta yang pernah kau ambil dari dirinya. Minimal kamu masih punya kebaikan yang banyak. Jadi kalau diambil sama orang itu, kamu masih punya kebaikan yang banyak, kata Imam Ghazali. Dan ini pun setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warruju'i ilallah taala bitadarru' wal ibtihal. Kamu berbuat baik yang banyak supaya nanti kalau diambil pahala kamu masih punya pahala banyak, plus kamu kembali kepada Allah dan benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti hamba yang pernah kau rampas hartanya itu nanti di hari kiamat meridhokan, mengikhlaskan perbuatan yang kamu lakukan kepada dirinya pada saat di dunia. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan nanti orang itu mengikhlaskan perbuatan salah yang pernah aku lakukan kepada dirinya. Nah, ini kok seperti ini ya? Berat sekali, memang berat. Kalau hubungan dengan dosa yang terjadi antara makhluk dengan makhluk itu memang berat. Dan ini yang paling disepelekan, justru disepelekan oleh manusia. Di zaman ini khususnya ya. Makanya kita lihat ada orang sholat 5 waktu di masjid, Al-Quran, baca hatam, tapi dia muamalah jual belinya tidak benar.
Kalau jual beli nipu orang, ngambil hartanya orang. Hutang tidak dibayar, ditagih susah bayarnya. Sudah jatuh tempo, ditagih malah marah-marah umpamanya. Nah, ini padahal ini nanti yang mencukur habis pahala seseorang di hari kiamat itu ini hubungan antara makhluk dengan makhluk. Kalau kita punya utang, segera dibayar. Kalau kita pernah merampas harta orang lain, segera ditunaikan di dunia ini. Sebab kamu mau ngaji hatam 10.000 kali, nanti kalau kamu punya banyak kesalahan dengan makhluk, itu habis pahala yang pernah kamu lakukan. Sampai Nabi pernah mengatakan, orang yang merugi, bangkrut, itu ya, yang datang membawa pahala haji, pahala umroh, pahala puasa, pahala puasa sunnah, pahala sholat sunnah segunung-gunung, kata Rasulullah. Dari banyaknya ini melimpah kebaikannya, tapi dia tidak menjaga hubungannya dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka harta pahalanya tadi habis, kata Rasulullah SAW, untuk membayar kesalahan yang dia lakukan antara dirinya dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Habis, bangkrut dia, kata Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati hubungan dengan makhluk. Nah, ini kalau kesalahannya antara makhluk itu terjadi berkaitan dengan harta. Wa amma ma kana fin nafs, berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa itu membunuh orang atau memukul orang. Jangan sembarangan. Kamu punya hak apa memukul orang tadi, membunuh orang tadi, kamu punya hak apa? Oh, dia ini mencaci keluarga saya, mencaci kehormatan saya. Mencaci kehormatan kamu, apa haknya untuk dibunuh atau untuk dipukul? Kamu begitu memukul orang, itu berarti kamu punya hutang terhadap orang tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu membunuh orang, kamu punya hutang yang harus dibayar. Ada maling masuk kampung. Oh, ini maling masuk kampung, dipukul sampai berdarah. Kamu ikut mukul, berarti kamu punya saham hutang kepada orang tadi. Ikut andil hutang. Ada 10 orang tadi kena hutang kepada maling tadi. Maling tadi salah, punya hutang juga kepada orang yang hartanya dimaling. Tapi kamu yang tadinya tidak ada hubungan apa-apa dengan maling itu, kamu jadi kena, tersangkut nanti di akhirat karena kamu pernah mukul dia. Atau kamu pernah mendorong dia, atau kamu pernah yang lebih parah lagi membunuh. Na'udzubillah min dzalik, dosanya lebih besar. Nah, apa yang terjadi kalau berkaitan dengan jiwa seseorang? Fatumakkinuhu minal qisas. Maka kamu harus berusaha qisas. Diqisas, harus dibalas. Nanti ada aturan-aturannya di dalam fikih. Orang yang membunuh orang, ya harus dibunuh. Kalau dia membunuhnya benar-benar sengaja membunuhnya. Dan tidak ada hak orang itu untuk dibunuh, kecuali kalau dalam peperangan. Kalau dalam peperangan, antara peperangan yang sah, yang disahkan oleh syar'i. Kalau peperangan itu tidak disahkan oleh syar'i, ya dia tetap terkena qisas, dosa. Umpamanya orang Islam bunuh orang Islam tanpa alasan syar'i, dia menganggap itu perang, padahal itu perang yang tidak dihalalkan di dalam syar'i, maka dia terkena qisas, harus diqisas. Begitu juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu, harus diqisas. Au auliya'ahu, atau kalau tidak ada walinya, yang dibunuh kan sudah mati. Hatta yaktassa minka, sampai wali-walinya itu meminta qisas darimu. Au yaj'alaka fi hillin, atau dia tidak mengqisasnya, menghalalkan kamu. Mengqisasnya itu kan bisa bunuh jiwa dibalas dengan jiwa, bisa dibayar nanti, atau diganti dengan uang sejumlah sekian, bisa jadi seperti itu. Au yaj'alaka fi hillin, atau
menghalalkan apa yang sudah kamu perbuat, yaitu diganti dengan harta tadi. Harus dibayar dengan harta. Fa in ajasta, tapi kalau kamu tidak bisa mengkisos dirimu, ya takut, karena takut mati atau tidak punya uang untuk membayar. Ini kalau saya datangi pasti saya dibunuh, padahal saya ini sekarang mau bertobat, mau berbuat baik. Atau tidak bisa mengkisosnya karena di negara saya ini tidak dijalankan hukum kisos seperti yang disyariatkan. Ya berarti apa yang harus saya lakukan? Farruju ilallah subhanahu wal ibtihal. Maka kamu, yang bisa kamu lakukan hanya betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyurdiyahu angka yaumal qiyamah, agar nanti orang yang pernah kau sakiti dirinya itu meridhokan, mengikhlaskan perbuatan jahatmu terhadap dirinya, perbuatan dosamu terhadap dirinya di hari kiamat. Kalau tidak, maka kamu akan diambil harta kamu. Pahala kamu nanti akan diambil oleh orang tersebut. Kalau kamu tidak dikisos di sini, ya kamu berarti dikisos nanti di sana, di hari kiamat nanti. Kalau kamu tidak bisa mengkisos di sini, ya sudah, perbanyak perbuatan baik dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul, karena saya sekarang sudah betul-betul mau bertaubat kepada Allah. Dulu itu saya pernah menyakiti jasad fisik seseorang karena kebodohan saya, karena kedunguan saya. Sekarang saya mau jadi orang yang betul-betul kembali kepada Allah, mau menolong orang, mau berbuat baik kepada orang. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang yang pernah kau sakiti fisiknya itu nanti memaafkan kesalahan-kesalahan dirimu yang kau lakukan padanya pada saat di dunia. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan hamba tersebut. Mengabulkan. Nah, kalau ada seorang pembunuh umpamanya, ketika mau bertobat, jangan kita pakai cara ini. Ada orang pembunuh mau bertobat, ya berarti kamu kisos dulu, tidak jadi bertobat dia, lanjutkan membunuh. Ini untuk orang yang benar-benar sudah faham dan mau menyucikan dirinya. Seperti cerita Bani Israel itu, ketika mau bertobat 99 kali membunuh, datang ke seorang ustadz, saya mau bertobat, apa dosa kamu? Saya sudah 99 kali saya membunuh. Oh, tidak bisa kamu bertobat. 99 kali membunuh, bagaimana mau bertobat? Tusuk ustadz tadi ditusuk. Jadi lengkap, tadinya 99 sekarang jadi 100 dia membunuh karena kemarahan yang ada di dalam dirinya. Mau tobat kok tidak boleh oleh ustadz ini, dibunuh jadi 100 orang yang dibunuh. Akhirnya dia lebih menyesal lagi. Nah, makanya dalam berdakwah orang juga harus bijaksana dalam berdakwah. Nah, Imam Ghazali ini menjelaskan kepada mereka yang benar-benar sudah memiliki kemantapan di dalam dirinya, mau menyucikan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal irdu, sedangkan dosa yang terjadi antara seseorang dengan makhluk berkaitan dengan kehormatan. Apa itu? Fa inig tabtahu, kamu menggunjing orang. Au bahattahu, kamu kau fitnah orang tersebut. Au syatamtahu, atau kamu caci maki. Ini kamu sudah punya dosa, punya tanggungan terhadap orang tadi. Hati-hati. Orang itu di televisi, kamu tidak pernah ketemu dengan orang tadi, kamu caci, berarti kamu punya tanggungan nanti terhadap dia di akhirat. Ketemu tidak pernah, tapi punya tanggungan yang harus kamu pikul. Atau kamu lihat di televisi, kamu fitnah dia, kamu gunjing dia, berarti kamu punya tanggungan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang tersebut yang akan ditagih
oleh orang itu walaupun orang itu tidak kenal kamu. Nah, berarti kan sayang-sayang kita kalau tidak menjaga hubungan kita dengan makhluk ini. Kamu ketemu dia tidak pernah kenal dengan kamu, tapi kamu punya tanggungan yang harus kamu bayar kepada dirinya di hari kiamat karena lisan kamu pernah menggunjing dia, pernah mencaci dia, atau pernah memfitnah dirinya. Oh, saya fitnah itu saya dapat keuntungan dunia. Keuntungan dunia untuk apa? Nanti di akhirat kamu jadi orang yang betul-betul bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Jaga lisan kita. Kata Rasulullah, sebagian besar manusia masuk ke neraka 70 tahun belum sampai dasarnya, itu karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Tidak bisa menjaga lisannya. Hati-hati dengan lisan ini. Pergunjingan yang sekarang sudah dianggap biasa. Kalau kamu setiap hari sholat, tahajud, puasa, sunnah, ngaji, hadir maulid di sana, maulid di sini, pengajian sana, pengajian sini, tapi setiap hari tidak pernah absen nonton gosip-gosip di televisi, habis pahala kamu. Nanti di akhirat, habis pahala kamu. Karena kamu mendengarkan pergunjingan itu termasuk menggunjing, kata Imam Ghazali, as-sami' kal qari'. Orang yang mendengarkan sama dengan orang yang membaca. Orang yang mendengarkan pergunjingan sama dengan orang yang menggunjing kalau dia mendengarkannya karena asyik. Mendengarkan gosip tadi karena asyik, dia sama disebut menggunjing. Nah, kalau berkaitan dengan pergunjingan, fitnah, caci maki, hati-hati mencaci orang. Zaman sekarang orang mudah mencaci maki orang. Oh, saya tidak mencaci dengan lisan, saya mencacinya melalui komen. Saya komen atau reply. Berarti kan tidak dengan lisan, sama saja. Tulisan itu wakil dari lisan kamu. Oh, tapi saya namanya di situ saya samarkan, bukan nama saya. Sama saja, itu yang melakukan adalah dirimu. Jadi nanti kamu punya tanggungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mencaci dia atau memfitnah dia, fahagguka an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'alta dzalika indahu. Maka kamu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada orang yang kau fitnah tadi bahwa dirimu telah berdusta. Berdusta menjelaskan sesuatu yang tidak benar tentang dirinya. Jadi kamu harus menjelaskan kepada orang tadi bahwa saya telah berbuat A, B, C, D, E yang berkaitan dengan kamu. Nah, kalau saya tidak pernah ketemu gimana ini? Ini saya menggunjing A, B, C, D, setiap hari saya menggunjing orang. Kalau kamu menggunjing seseorang, kamu harus datang ke orang tadi, atau memfitnah orang, atau mencaci orang, kamu harus datang ke depan orang tadi, dan mengatakan, saya telah berbuat seperti ini terhadap dirimu. Dan salah yang saya perbuat itu. Saya telah berbuat salah, mencaci kamu, saya telah berbuat salah, memfitnah kamu, saya telah berbuat salah, menggunjing dirimu. Loh, kok susah ya? Memang susah. Makanya jaga lisan kita. Wa antastahilla min sahibihi. Dan kamu tidak cukup menceritakan dosa kamu. Tapi kamu harus meminta halalnya. Bayangkan ini, meminta halal dari orang tadi. Halalkan kesalahan saya, ikhlaskan, maafkan kesalahan saya, in amkanak, jika itu memungkinkan. Tapi kalau itu memungkinkan, kamu harus berusaha dulu meminta maaf dari orang tersebut. Tapi kalau tidak memungkinkan, alasannya, hadza in lam takhsha ziyadata ghaidhin aw hayja fitnatin aw idhari dzalika aw tajdidihi. Ini saya tidak mungkin. Alasannya, takut nanti orang itu tambah marah kepada saya.
Jadi kalau saya menggunjing itu marahnya sekian, kalau saya jelaskan marahnya akan lebih tambah lagi. Tambah menimbulkan amarah gitu ya. Atau menimbulkan fitnah yang lebih besar. Atau menimbulkan sesuatu yang baru, dampak kerusakan yang baru kalau saya ceritakan. Jadi saya pernah menggunjing orang itu, tapi karena saya berarti berbuat buruk terhadap orang itu. Berarti saya harus meminta maaf. Caranya gimana? Saya jelaskan bahwa saya pernah menggunjing kamu. Saya minta maaf. Tapi kalau saya tahu, ini kalau saya jelaskan, dampaknya nanti berbahaya. Orang ini saya tahu temperamen umpamanya. Kalau saya jelaskan maka saya akan dipukul nanti. Akhirnya menimbulkan dosa. Atau kalau saya jelaskan dia akan putus hubungan silaturahmi. Tadinya temperamen tapi baik-baiklah hubungan saya dengan dia. Tapi kalau saya ceritakan putus hubungan tali silaturahmi, dampaknya bisa panjang nanti. Nah, bagaimana ini? Kalau kamu takut seperti itu, kata Imam Ghazali, fa in khasyita dzalika farruju'u ilallah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, berarti kamu harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah liyurdiyahu angka, agar nanti di hari kiamat orang tersebut memaafkan kesalahan kamu, wa yaj'al lahu khairan katsiran fi muqabalatihi, dan kamu beramal sebanyak-banyaknya, kamu hadiahkan untuk atas nama orang tersebut, wal istighfaril katsir li sahibihi, dan kamu banyak-banyak beristighfar, kamu hadiahkan untuk orang tersebut supaya nanti kalau dia tagih, kata Imam Ghazali, di akhirat dia menagih hutang yang kamu pikul, bahwa kamu pernah menggunjing dirinya, kamu sudah banyak-banyak beristighfar untuknya. Tapi ini bukan menjadi kemudian hilah cara untuk menggunjing orang, tidak. Ini beban yang ada di dalam diri para penggosip ini ya. Jadi dia harus benar-benar menjaga, daripada kamu beribadah, kamu hadiahkan untuk orang lain, kamu ngurusi rekeningnya orang, tapi rekening kamu sendiri bagaimana? Kamu kosongkan dengan cara yang buruk yang kamu lakukan setiap hari, kamu hanya karena kamu tidak bisa menjaga lisan dari menggunjing orang. Kalau kamu kunci lisan kamu, maka kamu tidak ada sangkut paut dengan orang tersebut. Jangan sampai kamu menggunjing orang. Kamu digunjingi orang, tidak ada masalah. Berarti kamu untung nanti di akhirat, digunjingi orang. Tapi kalau kamu sampai menggunjing orang, berarti kamu sedang transfer ke orang itu pahala sebanyak-banyaknya. Dan mengosongi rekening kamu. Kalau rekening kosong di dunia, itu tidak ada masalah. Tapi kalau rekening kosong di akhirat, nanti rekening pahala kita kosong, itu masalah yang sangat besar sekali. Coba kita berada di negara orang, tapi tidak punya uang sama sekali. Kita sudah kebingungan, bagaimana nanti di akhirat kalau seseorang tidak punya bekal. Na'udzubillah min dzalik, kata Imam Syafi'i, orang yang di akhirat, kembali ke akhirat tidak punya bekal, itu seperti orang di tengah samudra lautan yang luas, dia tidak punya kapal, tidak punya makanan. Berenang di tengah samudra lautan yang luas sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Wa ammal hurmatu, nah ini waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Yang baru kita bahas ini ada 3 ini ya. Dosa antara diri kita dengan makhluk yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jiwa, dan berkaitan dengan kehormatan. Nanti insya Allah di Sabtu depan kita bahas yang berkaitan dengan hurmah, yaitu perjanjian antara kita dengan makhluk Allah, juga berkaitan dengan agama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa,
antara diri kita dengan Allah dan antara diri kita dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita hamba yang selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, taubat yang mendatangkan ampunan dan mendatangkan kedudukan bagi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.